Hari ini kita akan mengangkat materi mengenai bruto, neto, dan tara. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan bruto, neto, dan tara? Neto ialah berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Jadi, kalau disingkat, berat benda tersebut, berat asli benda tersebut, itu neto. Kalau bruto ialah berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Berarti bruto itu merupakan berat asli dari benda tersebut sama berat pembungkusnya. Kemudian kalau tara ialah selisih antara bruto dengan neto. Nah, berarti singkat cerita tara ini adalah berat si pembungkus benda tersebut, pembungkusnya saja. Nah, istilah bruto, neto, tara ini biasanya ditulis pada kemasan, terdapat pada kemasan, kemasan makanan misalkan. Di sana bertuliskan netonya berapa kayak gitu. Nah, di sini rumus bruto itu sendiri adalah neto ditambah tara. Karena tadi pengertian bruto adalah berat suatu benda bersama pembungkusnya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa si tara ini adalah berat pembungkus, sementara neto adalah berat asli benda tersebut. Berat benda deh, saya tulis di sini. Seperti itu. Nah, di sini kan ada 3 poin nih rumusnya untuk mencari nilai bruto, neto, tara. Tapi intinya kalian cukup menghafal yang satu saja, atau bukan dihafal deh, tapi kalian harus paham apa itu bruto, pengertiannya. Bruto adalah berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Oh, berarti operasinya adalah tambah neto ditambah tara, atau tara ditambah neto. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita beranjak dari definisinya yang tadi, berat dari suatu benda bersama pembungkusnya, berarti yang terlebih dahulu disebutin adalah bendanya dulu. Berat asli benda tersebut itu kan neto ya kan ya. Terus ditambah dengan pembungkusnya. Pembungkusnya adalah tara. Kalau mau sesuai definisi, berarti neto duluan yang ditulis, baru tara. Nah, kemudian dari satu rumus ini bisa kita pecah menggunakan sistem yang istilah pindah ruas. Saya singkat di sini bahwa B sama dengan N ditambah T. B itu adalah bruto, N itu adalah neto, dan T itu adalah tara. Ketika saya ingin mencari neto, berarti nanti neto sama dengan, oke? Kan neto ada di ruas kanan nih ya. Ini ruas kiri namanya. Yang ini ruas kanan. Nah, netonya ada di ruas kanan, ya udah. Tetap di ruas kanan aja, atau boleh dipindahin ke kiri, nggak masalah. Tapi di sini saya ingin tetap di ruas kanan. Nah, sisanya dipindahin ke ruas sebelahnya, berarti ruas kiri. Ruas kiri yang masih kosong lahannya. Nah, di ruas kiri ini sebelumnya ada bruto. Nah, yang dipindahin adalah tara kan berarti ya, karena kita kan mau mencari neto. Neto sama dengan. Nah, ketika tara dipindahin, pindah ruas, maka berubah statusnya. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif, lawannya intinya. Karena tara di sini statusnya adalah positif, maka ketika pindah jadi negatif. Negatif T atau dikurang T. Berarti mencari neto adalah bruto dikurang tara. Sesuai ya, sama. Kemudian kita mau mencari tara. Boleh beranjak dari yang pertama ini, atau boleh yang kedua yang ini. Terserah. Misalkan saya beranjak dari yang pertama. Tara ada di ruas kanan, berarti tetap tara di ruas kanan. Sisanya saya pindahin ke ruas kiri semua. Nah, di ruas kiri sudah ada bruto. Tapi di ruas kanan tadinya kan ada neto sama tara nih. Netonya mau dipindahin. Netonya lihat posisi statusnya apa sih nih?
Statusnya neto di sini ialah, dilihat ini statusnya. Dia ada lambang positif negatif nggak? Nggak ada. Dia kosong doang kan, nggak ada positif, nggak ada negatif. Kalau positif di sini adalah miliknya si Tara. Karena dia nggak punya, berarti tandanya sama saja dia statusnya adalah positif. Ketika pindah maka jadi negatif. Berarti di sini dikurang N atau dikurang neto. Makanya mencari Tara adalah bruto dikurang neto. Sama kan? Seperti itu. Jadi intinya kalian paham dulu definisinya, tahu dulu definisinya satu saja, nanti dari satu tersebut bisa dipecah-pecah lagi. Lanjut kita ke persentase. Persentase di sini adanya persentase neto sama Tara. Persentase neto sama dengan netonya, maksudnya berat neto per bruto dikali 100%. Kenapa di sini bisa bruto di bagian penyebutnya? Kalau dalam perbandingan kan biasanya ada di sini pembilang, di sini penyebut ya. Jadi perbandingan itu salah satunya bisa disimbolkan dengan titik 2 atau dengan per. Di sini saya menggunakan per. Nah, ketika membandingkan sesuatu, biasanya yang mau kita bandingkan ditulisnya di atas. Nah, dengan keseluruhannya itu ditaruh di bawah. Seperti itu. Nah, antara bruto neto Tara yang menjadi keseluruhan siapa? Bruto kan? Bruto ini kan tadi adalah berat dari suatu benda bersama pembungkusnya, keseluruhan. Ya enggak? Makanya di sini penyebutnya menggunakan bruto semua. Makanya enggak ada persentase bruto adalah kayak gitu. Jadi persentase neto ini mudah ya, neto per bruto dikali 100%. Kalau persentase Taranya ditulis per bruto dikali 100%. Dalam menghitung neto, bruto, dan Tara, satuannya menggunakan satuan berat. Bisa kilogram, bisa gram, atau dan lain sebagainya. Yang penting ketika kalian mengoperasikan suatu berat, itu tuh berat semua ya, berat semua. Satuannya harus sama, jangan beda. Jadi disamakan dulu satuannya, nanti pas di akhir mau dirubah satuannya boleh, enggak juga nggak masalah, tergantung dengan permintaan soalnya. Dan seringkali saya lihat yang kemarin tugas yang kalian kumpulkan, dalam pembagian kalian menggunakan garis miring. Ini saya salahkan, penggunaan garis miring untuk mengganti simbol pembagian. Kalau mau menggunakan garis miring maka ada etika penulisannya, yaitu misalkan 2/3. Berarti 2 dibagi 3. 2-nya lebih atas dibandingkan 3 dan 3-nya lebih posisinya lebih bawah ketimbang 2. Jangan 2/3. Ini saya bacanya 2 atau 3. Dan kalau misalkan kalian menuliskan jawabannya berupa atau, maka bisa saya salahkan. Jadi kalau matematika itu pasti ya, jawabannya tuh pasti kayak gitu. Bukan berdasarkan opini-opini segala macam. Tapi tergantung, misalkan jawabannya mau diubah dalam bentuk apa nih? Bisa dalam bentuk koma-komaan atau pecahan biasa atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian jawabnya seperti ini, misalkan ya 1 ditambah 3 sama dengan, nah kalian jawabnya 4 atau 8. Mungkin karena kalian ragu-ragu, makanya kalian tulis 8. Nah yang seperti ini kan sama-sama bilangan bulat, ini saya salahkan. Kecuali kalau kalian nulisnya dalam bentuk yang berbeda, tapi maknanya sama. Tapi kalau maknanya beda, itu saya salahkan. Oke, jadi penulisan perlu diperhatikan. Nah, lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui bruto
dalam satuannya kilogram, neto kilogram. Oke, sudah sama satuannya, maka boleh langsung dikerjakan. Dan dia di sini mintanya kilogram juga, jadi nggak perlu nanti dirubah-rubah lagi. Nah, mencari tara. Tara tadi apa nih? Kalau misalkan kalian lupa, beranjak dari tadi ya. Kan kalau bruto itu bruto berat dari suatu benda, berarti benda itu neto bersama pembungkusnya. Pembungkusnya tara. Berarti ketika mencari tara, bruto dikurang neto. Nah, untuk ini misalkan nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Untuk nomor 1, tara sama dengan bruto dikurang neto. Berarti brutonya 50 kg dikurangi 49 kg. Jadinya 1 kg. Untuk nomor 2, persentase neto. Saya pakai simbol aja. Karena di sini tidak ada simbol khusus untuk persentase neto. Neto per bruto dikali 100%. Netonya 49 kg per 50 kg dikali 100%. Ini sesama kilogram bisa dicoret. Kemudian ada 100, ada 50 bisa dicoret karena ini 100 letaknya di atas, 50-nya di bawah. Ketika dicoret, maksudnya dicoret itu dibagi ya, sama rata dibaginya. Saya maunya 100 dibagi 50 dan 50 sama dibagi 50 juga. Jadi sama-sama dibagi 50. 100 bagi 50 dapatnya 2, 50 bagi 50 dapatnya 1. Sisanya 49, 2 sama 1. 49 kali 2, 98. Jadinya 98%, karena persennya tadi nggak kita apa-apain. 98% dibagi 1 adalah 98%. Persentase tara. Tara per bruto dikali 100%. Taranya adalah ini ya, 1 kilo. 1 kilo per brutonya 50 kilo dikali 100%. Oke, coret sama-sama kilo karena atas bawah juga. Kemudian 100 sama 50 sama-sama bisa dibagi 50, dapatnya di sini 2, di sini 1. 1 kali 2, 2. 2% dibagi 1. 2%. Di sini jawabannya adalah 2%.